Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Juliantini. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UI, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 20201310009. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Financial Distress, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga tahun 2022. Selanjutnya adalah poin pertama, yaitu latar belakang. Beberapa perusahaan membayar pajak karena diwajibkan, dan jika tidak, mereka akan menghadapi sanksi dan denda yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan mengambil beberapa langkah untuk menghindari penurunan laba setelah pajak dengan cara yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bebas dari penggelapan pajak ataupun penyelundupan pajak. Tax avoidance adalah upaya untuk meminimalisir beban pajak dengan strategi yang diperbolehkan secara hukum. Berbeda dengan tax evasion. Tax evasion adalah upaya untuk mengurangi beban pajak terhutang dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance yaitu pertumbuhan penjualan, financial distress, dan intensitas aset tetap. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi merupakan suatu bidang perusahaan yang terus mengalami peningkatan pesat sampai sekarang, dan perusahaan ini memiliki kontribusi yang cukup penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, yang kemudian menyebabkan pula terjadi peningkatan volume kebutuhan terhadap makanan ataupun minuman. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang ketiga, apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap tax avoidance? Dan yang keempat adalah apakah pertumbuhan penjualan, financial distress, dan intensitas aset tetap secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance? Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap tax avoidance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, financial distress, dan intensitas aset tetap secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori di sini yaitu teori agensi. Menurut Jensen dan McLean dalam penelitian Sumatera tahun 2018, teori agensi diartikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang yang memberikan wewenang atau prinsipal kepada orang lain atau agen untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Tax avoidance. Menurut Pohan tahun 2019, penghindaran pajak atau tax avoidance adalah upaya untuk menghindari pajak yang sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana cara dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan atau gray area dalam undang-undang perpajakan itu sendiri. Selanjutnya, pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat menggunakan rasio pertumbuhan penjualan ini untuk melihat bagaimana bisnis mereka berkembang dari tahun ke tahun. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan kemungkinan untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut Primasari tahun 2019. Rumusan dari pertumbuhan penjualan itu sendiri yaitu penjualan awal tahun dikurangi dengan penjualan tahun lalu dibagi dengan penjualan tahun lalu. Dan yang kedua adalah financial distress. Financial distress atau kesulitan keuangan adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya saat jatuh tempo, menurut penelitian Apif tahun 2021. Rumusan dari financial distress itu sendiri diukur dengan rumus Z-score, yaitu 0,717A ditambah 0,874B ditambah 3,107C ditambah 0,420D ditambah 0,998E. Dari hasil Z-score itu nanti akan menggambarkan kondisi perusahaan apakah akan ada dalam zona aman atau kebangkrutan. Selanjutnya adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan, menurut Ningsi et al. Tahun 2020. Rumusan intensitas aset tetap yaitu total aset tetap dibagi total aset. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Di sini ada pertumbuhan penjualan yang merupakan variabel X menunjukkan hipotesis satu terhadap tax avoidance, yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Yang kedua, financial distress yang merupakan variabel X kedua yang menunjukkan hipotesis 2 terhadap tax avoidance, yaitu financial distress berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Yang ketiga, intensitas aset tetap yang merupakan variabel X ketiga menunjukkan hipotesis ketiga terhadap tax avoidance, yaitu intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Dan yang keempat adalah hipotesis 4 yang menunjukkan pertumbuhan penjualan, financial distress, dan intensitas aset tetap secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari yang pertama adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, kausal dengan metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah operational variable. Variabel independen ini terdiri dari pertumbuhan penjualan, financial distress, dan intensitas aset tetap, serta variabel dependennya adalah tax avoidance. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipan, studi dokumen yang mengambil data dari Bursa Efek Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis regresi data panel, pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Untuk populasi dan sampel, di sini populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2022. Untuk sampel, teknik mendapatkan sampel yaitu menggunakan purposive sampling, yaitu dengan beberapa kriteria tertentu. Nah, jumlah sampel yang digunakan di penelitian ini adalah 10 perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada statistik deskriptif yang menggambarkan rata-rata, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, serta nilai standar deviasi dari faktor X, yaitu X1 pertumbuhan penjualan, X2 financial distress, X3 intensitas aset tetap, serta variabelnya yaitu tax avoidance. Dan di sini ada hasil analisis regresi data panel. Uji Chow terdapat cross section F yaitu sebesar 0,0127. Hal ini kurang dari 0,05. Maka model yang terpilih adalah fixed effect model. Dan yang kedua adalah uji Hausman. Cross section random menunjukkan nilai 0,0042 lebih kecil dari 0,05. Maka model yang terpilih adalah fixed effect model. Dan yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier. Cross section Bruce-Pagan menunjukkan nilai 0,7932 lebih besar dari 0,05. Maka model yang terpilih adalah common effect model. Jadi kesimpulannya, pada pemilihan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, maka yang terbaik dalam hasil penelitian ini adalah fixed effect model atau FEM. Selanjutnya adalah hasil uji asumsi klasik. Di sini terdapat gambar atau grafik, kita dapat melihat bahwa nilai probability sebesar 0,60525 yang berarti lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dan yang kedua adalah uji multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8, baik itu variabel X1, X2, atau X3. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model penelitian ini. Dan yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai probabilitasnya atau p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini. Dan yang keempat adalah uji autokorelasi. Nilai Durbin, Watson, hasil hitung sebesar 3,128772, jumlah sampel sebesar 40, dan jumlah variabel bebas sebesar 3. Maka diperoleh dari tabel Durbin-Watson, DL sebesar 1,3384 dan DU sebesar 1,6589. Jadi, di antara 5 kemungkinan di atas yang cocok adalah untuk mengambil keputusan, yaitu pada baris ketiga, pada tabel di teori uji autokorelasi, yaitu 4 min DL lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4, atau 2,6616 lebih kecil dari 3,128772 lebih kecil dari 4, atau masuk pada kategori reject. Maka nilai Durbin-Watson dari model regresi yang terbentuk tidak terjadinya autokorelasi. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis di sini kita menggunakan fixed effect model. Nah, yang pertama ada uji T atau partial. Diketahui nilai DF yaitu N dikurang K dikurang 1. Maka DF-nya yaitu jumlah observasinya 40 dikurang variabel bebas 3 dikurang 1 yaitu 36. Nilai T tabelnya kita lihat pada T tabel urutan ke-36 yaitu sekitar 1,68830. Nah, hal ini menunjukkan hipotesis yang pertama, pertumbuhan penjualan atau X1, nilai T hitung atau T statistik 2,63306 lebih besar dari nilai T table, yaitu 1,68830. Nilai probabilitasnya adalah 0,0138, yaitu lebih kecil dari 0,5. Maka
HO ditolak dan HA diterima, yang artinya X1 berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance secara parsial. Dengan demikian hipotesis 1 terbukti. Dan yang kedua adalah hipotesis 2 yaitu financial distress X2. Nilai T hitung atau T statistik sebesar min 2,823,257 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,688830 serta probabilitasnya 0,008, yaitu lebih kecil dari 0,05. Ini menandakan HO ditolak dan HA diterima, yang berarti X2 berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance secara parsial. Dengan demikian, hipotesis H2 terbukti. Dan yang hipotesis ketiga, yaitu intensitas aset tetap, variabel X3, nilai T hitung sebesar 3,754896 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,68830. Probabilitasnya 0,0008 lebih kecil dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti X3 berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance secara parsial. Dengan demikian, hipotesis H2 terbukti. Selanjutnya adalah uji F atau simultan. Diketahui, di sini kita harus menghitung DF1 dan DF2. Didapat DF1 sebesar 9, DF2 sebesar 27. Dan di sini kita akan melihat tabel F, yaitu F tabelnya sebesar 2,25 dan nilai F hitung sebesar 4,023151 serta nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 4,023151 lebih besar dari 2,25. Probabilitasnya sebesar 0,01293 lebih kecil dari 0,05. Maka HA diterima dan HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dipilih layak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terkait. Hal ini berarti semua variabel bebas secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel terkaitnya. Dan yang ketiga adalah koefisien determinasi. Diketahui R square sebesar 0,641329. Koefisien determinasinya yaitu adjusted R square dikali 100% dengan hasil 64,1329%. Maka memiliki kontribusi sebesar 64,1329% di variabel X1, X2, dan X3. Sedangkan sisanya 35,871% merupakan kontribusi dari variabel lainnya di luar penelitian ini. Selanjutnya adalah kesimpulan, saran, dan implikasi. Untuk kesimpulan, di sini terdapat yang pertama, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Yang kedua, financial distress berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Yang ketiga, intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dan yang keempat, disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan, financial distress, dan intensitas aset tetap secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitiannya pada sektor seperti manufaktur, transportasi, dan sektor perusahaan lainnya. Dan yang kedua, diharapkan peneliti selanjutnya lebih memperhatikan variabel independen agar pengaruh yang dihasilkan lebih baik serta berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dan yang ketiga, dalam menggunakan rumus untuk menghitung tax avoidance, peneliti selanjutnya dapat menggunakan rumus lain seperti CETR, yaitu Cash Effective Tax Rate. Dan selanjutnya adalah implikasi. Untuk implikasi, perusahaan atau dunia usaha tidak melakukan tindakan penghindarian pajak, baik secara legal ataupun ilegal. Mengingat ketika kecurangan itu diketahui oleh pihak perpajakan dan publik, maka reputasi dan citra perusahaan akan melihat buruk, seperti investor yang kurang percaya untuk menanamkan modalnya kembali di perusahaan tersebut. Melalui ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan citra perusahaan semakin menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya sehingga perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Baik, demikian hasil pemaparan dari penelitian saya yang berjudul pengaruh pertumbuhan penjualan, financial distress, dan intensitas terhadap tax avoidance yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.